Kita akan mereview kembali. Ini adalah Propita F1 usia 78 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi 78 hari setelah tanam, sebagaimana yang teman-teman simak, ini di panenan keempat ya teman-teman. Ini menjelang panenan keempat. Bisa disimak pada video sebelumnya untuk proses pemanenan dari panen pertama hingga panen ketiganya ya teman-teman. Jadi populasi jumlah tanam itu 1100 batang tanam ya teman-teman. Jadi 1100 batang tanam, sekali petik itu hanya menghasilkan sekitar 60-70 kg. Jadi harga posisi Rp7.000 ya teman-teman. Rp7.000 alhamdulillah. Sampai sekarang masih bagus seperti ini untuk pertumbuhannya. Ini besok mungkin hari Sabtu kita akan melakukan proses pemanenan kembali. Dan memang bisa teman-teman simak kondisi seperti ini. Saya melakukan proses perawatan fokus kepada hama ulat dan hama kutu putih saja ya teman-teman. Baik trips atau tungau atau kutu kebul, kita fokuskan dengan menggunakan Avidor, Bestvidor, atau kita menggunakan Demolis, atau kita menggunakan Abasel. Dan untuk proses pelebat buahnya, kita menggunakan spray MKP atau menggunakan spray Manohara Mesh atau Manohara Premium, itu sama saja ya teman-teman. Jadi sama-sama sebagai pelebat bunga agar tidak rontok dan agar nempel sempurna ya teman-teman. Jadi untuk buahnya ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Nah, ini untuk buahnya Propita F1 ya, satu pohon bisa teman-teman simak. Ini ada 1, 2, 3, 4 ujung sana, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 buah. Satu pohon 9 buah. Nah, ini tampak semua 9 buah satu pohon. Kalau dirata-ratakan satunya satu buahnya 1 ons, berarti hampir seharusnya ya teman-teman per pohon kita mendapatkan 1 kg di usia 78 hari ini. Tetapi karena memang kita panennya pun hanya yang besar saja, artinya untuk yang kecil-kecil tidak kita panen, sehingga paling untuk satu pohon kita hanya mendapatkan 4 sampai setengah kilogram ya teman-teman. Jadi kita tidak petik semua, kita petik hanya yang besarnya saja. Dan kemudian untuk proses pemupukan susulan ya, untuk proses pemupukan susulan sebetulnya saya tidak neko-neko, saya hanya menggunakan untuk tugal ya teman-teman. Untuk tugalnya kita fokuskan kepada NPK 1616 yang memang sudah seimbang. Dan untuk proses daunnya agar tidak dihajar ulat gerayak ya teman-teman. Jadi kalau ulat gerayak itu cenderung kita menggunakan kedangke ya teman-teman, kedangke atau kita menggunakan Privaton. Jadi itu saja, kita berkutik di situ aja, dangke Privaton agar nanti setiap kali tumbuh pucuk dia tumbuh sempurna, tumbuh pucuk dia tumbuh sempurna. Karena sekali lagi ulat gerayak itu adalah menghantam pucuk, menyerang pucuk muda, sehingga kalau sudah menggulung di situ tidak akan bagus untuk proses pertumbuhan pucuk terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan agar buahnya ini bagus ya teman-teman. Jadi agar buahnya itu bagus, tidak, jadi kan biasanya ya kita petik saja seperti ini. Nah, ini kan biasanya bulatnya tidak lonjong atau bulatnya tidak sempurna. Bahkan ketika kita tekan ya, atau ketika kita tekan seperti ini, dalamnya itu biasanya busuk atau rasanya tidak manis. Nah, saran saya adalah kenapa saya menghentikan pemberian pupuk NPK subsidi. Nah, disitulah ketika kita menggunakan kebanyakan NPK, mohon maaf bukan NPK subsidi, Ponska subsidi, biasanya buah ini bulatnya tidak sempurna, kemudian biasanya pecah. Dan rasanya ketika kita gigit seperti ini atau kita tekan seperti ini tidak kriuk ya teman-teman.
tidak kriuk, sehingga kalau sudah tidak kriuk itu tidak laku di pasaran, tidak dibutuhkan oleh pasaran. Sehingga saran saya, jika ingin buahnya kriuk, silahkan teman-teman menggunakan NPK 1616 saja, dan tidak terlalu banyak mengandung unsur nitrogen, karena banyak mengandung unsur nitrogen pun itu akan sangat tidak bagus untuk proses pertumbuhan dan proses pembuahannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ke funginya ya teman-teman. Kita bahas ke fungi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa fungisida itu penting baik di fase vegetatif atau fase generatif, agar nantinya tidak ada yang mengalami layu fusarium atau layu bakteri. Jadi fungisida itu disarankan baik sistemik, kontak, ataupun protektif itu selalu di rolling. Kalau saya menggunakan seminggu sekali, silahkan seminggu sekali kita gunakan rolling. Bisa menggunakan Ditan, bisa menggunakan Sagrizeb, atau bisa menggunakan merek dagang yang lain, terserah ya teman-teman. Yang penting untuk proses pengendalian funginya konsisten dilakukan, agar tanaman terong yang kita miliki itu tidak ada yang mati ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya ini kurang bagus, kurang menarik, tidak bagus seperti ini. Tetapi sebagaimana yang teman-teman simak sekarang, semuanya bagus ya teman-teman. Semuanya bagus, tumbuh subur, berbuah lebat, dan tidak ada masalah yang berarti untuk proses penanamannya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk proses penanaman terong, kalau memang prosesnya baik dan benar, maka hasilnya ya bisa teman-teman simak seperti ini ya teman-teman. Bagus semuanya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review terong Propita F1 usia 78 hari setelah tanam di panenan keempat ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara saya bagaimana bertani yang baik dan benar untuk proses penanaman cabai ataupun penanaman terong. Kita akan mereview tanaman mentimun di bawah sesuai dengan janji yang saya dulu janjikan. Kita akan mereview setiap hari tanaman mentimunnya yang bawah ini ya teman-teman. Oke, kita ke bawah.